Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa yang ada saat ini, kita akan mulai ibadah ini, kita mulai untuk menyembah Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, tidak dapat aku mengukurnya.
dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Biar musik tetap mengalungkan pujian ini, kita mau berdiam diri sejenak merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan benar-benar mengasihi setiap kita saat ini. Kalau dulu waktu saya masih SMP, hidup saya begitu kotor. Banyak dosa yang telah saya perbuat. Tetapi tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk mengangkat saya. Dia memilih saya, memanggil saya untuk menjadi anaknya. Dan kalau saat ini saya bisa berada di tempat ini, saya bisa untuk melayani Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan mengasihi setiap saudara, juga mengasihi saya. Dia nggak pernah meninggalkan saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu setia merangkul saudara, merangkul setiap kita dengan kasih-Nya yang tulus dalam hidup kita. Sungguh baik Tuhan. Ya Tuhan. Saat ini saya ajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Angkat tangan kita ke atas, katakan bahwa kita mau bersyukur pada Tuhan atas semua apa yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Shikianana ya la 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 la. Haleluya. Haleluya. Shikiana. Shinianana ya la 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 la. Shinianana ya la 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 la. Engkau Tuhan yang baik. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami berjalan sendiri dalam lembah yang gelap. Haleluya. Shikianana ya la 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 la. Shinianana ya la 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 la. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Shinianana ya la 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 la. Shikianana ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Engkau Tuhan yang gak pernah membiarkan kami jatuh sampai terdalam Tuhan. Engkau selalu merindukan kami untuk selalu dekat kepadamu, untuk selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau ajari kami untuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Kau ajari kami untuk lebih setia lagi dalam mengiring Engkau Bapa. Karena hanya inilah yang bisa kami berikan. Sebagai pengganti, Engkau menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk menyembah-Mu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ajari kami untuk memuji-Mu dengan segenap di hati kami, segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layakkan setiap kami Bapa. Layakkan setiap kami, supaya kami dapat senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya, kita bersama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom. Mari kita bersorak-sorai membesarkan nama Tuhan. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa
duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, ajar
mengajari kami untuk berkata bahwa Engkau adalah yang terbaik. Amin. Engkau yang terbaik dan selalu terbaik. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami mau mendengarkan dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Yusuf Santoso untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan selalu baik. Dia teramat baik buat kita. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa turun di tengah-tengah kita pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membawa saya kepada keluarga saya di sini. Oh, belum amin ya. Seingat saya, saudara adalah saudara saya. Bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa melayani kembali Pak Gem, Bu Gem, semua pelayan Tuhan dan jemaat bisa bertemu ya. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah tema tentang korban dan persembahan yang harum. Pesan ini Tuhan taruh kuat ya di saya dan kita akan baca dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2 luar biasa. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kalau kita ngomong tentang korban dan persembahan di Efesus ini, itu bukan bicara tentang uang, tentang materi, tapi ini bicara tentang seluruh hidup kita. Mari katakan sama-sama saya, seluruh hidup saya. Dan juga seumur-umur hidup kita. Saudara-saudara, sebab kata korban dan persembahan ini dalam bahasa Yunani adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Persembahan berasal dari kata Yunani, saudara, ya, yang artinya, saudara, prosfora, dan korban itu adalah tozea. Kalau Bapak Ibu makan di restoran, ya, lalu pelayanannya bagus, makanannya oke, ya, saudara-saudara, maka biasanya kita akan taruh sejumlah uang di meja itu, ya. Boleh tanya berapa kira-kira, ya? Katakan saudara kasih yang agak wah gitu ya. Saudara taruh di meja itu 100.000 rupiah. Cukup banyak? Cukup banyak ya, saudara. Beda nggak dengan kalau 38 tahun yang lalu saya membawa sedikit korban dan persembahan kepada Tuhan yang kita layani. Dan hari itu masih saya ingat betul beberapa bagian. Saya pernah cerita kepada saudara, ya, saya dijanjikan oleh bos saya di komplek petrokimia Gresik, kalau kamu Yusuf sesudah menikah kamu tetap bekerja di sini, gajimu perusahaan akan kasih double. Di depan pabrik dibangunkan 2 rumah besar, satu untuk orang Korea dan satu untuk saya sesudah menikah. Gaji saya akan dinaikkan 2 kali, saya akan dikasih fasilitas. Mobil saya masih ingat waktu itu dijanjikan ya, mobil Kijang yang kotak itu saudara. Dan itu sudah keren. Ya. Tapi tiba-tiba pada waktu saya pulang dari tempat saya kerja itu,
Gresik kembali ke Surabaya, itu belum ada tol, saudara. Kanan kiri masih tambak, dan jelas saya mendapatkan impresi di hati saya bahwa Tuhan ingin saya meninggalkan pekerjaan itu. Dan saya akan diajari untuk melayani raja, segala raja. Dan kalau saya akan tetap tinggal di Gresik, maka praktis cuma hari Minggu saya bisa melayani. Saya dipinta oleh Tuhan untuk saudara cari pekerjaan di Surabaya. Ya. Saya melayani di sebuah gereja yang saya sebut 3K, saudara. Kecil kampungnya, kecil gerejanya, dan kecil pula pendetanya, saudara. Ya, separuh dari tempat ini. Dan di situ saya mengajar. Passion saya itu kepada anak-anak. Saya sebagai guru sekolah minggu. Dan saya, singkat ceritanya, saya tinggalkan pekerjaan itu. Singkat ceritanya, saya melamar di perusahaan yang sampai hari ini saya masih mengabdi. Di PT Wing Surya, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya diterima, saudara, gaji saya, saudara, diturunkan, bukan dinaikkan 2 kali. Dari gaji saya yang pertama di Gresik itu diturunkan, saudara. Saya dijadikan staf biasa, dari seorang manajer jadi staf biasa. Saya tidak ada fasilitas mobil, dan kemudian saya mengambil keputusan untuk pindah. Saya masih ingat betul pada waktu saya menikah, tidak ada pesta, ya. Dan saya paling tidak suka kalau orang-orang dekat tanya, ya, mana foto pengantinnya, mana foto albumnya, karena saya tidak bisa ambil bahkan foto album sekalipun, karena memang tidak ada uang untuk ambil. Saudara, tentu beda pada waktu saudara makan enak di restoran, saudara taruh sejumlah uang, itu namanya tip persembahan. Tapi ketika saudara ingin membawa korban dan persembahan yang harum, itu ada harga yang harus dibayar. Dan saya percaya, saudara, kalau tidak sakit itu namanya bukan korban. Amin. Kalau tidak sakit itu namanya tip persembahan. Kalau korban itu selalu harus sakit. Dan ini yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang dia layani. Karena hari-hari itu ada banyak kegaduan, ya, kebisingan rohani yang mungkin hari-hari ini terjadi di tengah-tengah seperti gereja Tuhan sekarang. Dan Paulus menasihatkan, ada ayat yang bagus, saudara. Saya ingin baca buat saudara, ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Dikatakan apa, saudara? Saya ingin membaca dari terjemahan MILT, ya. Oleh karena itu sebenarnya sudah terjadi kegagalan yang menyeluruh di antara kamu, karena kamu mempunyai perkara di antara kamu sendiri. Mengapa kamu tidak lebih suka apa, saudara? Dipersalahkan. Mengapa kamu tidak lebih suka menerima untuk dicurangi? Ada kata lebih suka, itu artinya kita nggak salah, kita dipersalahkan. Kita sudah baik-baik tapi kita dicurangi. Kita jadi seperti victim, seperti korban. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya waktu hak-hak kita dirampas, ya, nama baik kita mungkin dicemari, maka saya percaya saudara-saudara, itulah korban dan persembahan yang harum kepada Tuhan. Singkat saya ingin menjelaskan ada 2 poin yang penting. Yang pertama adalah prinsip begini, saudara. Kita semua ini cuma suara. Yang punya pita suara adalah Tuhan. Ayat yang bagus, saudara. Dari Lukas pasal 3 ayat 4 saya ingin baca buat saudara. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat
nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Sama-sama katakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Saudara, pada waktu ayat ini ditulis, tidak banyak jalan yang bagus. Hampir semua jalan berbatu, penuh lumpur. Sehingga apa, saudara? Sehingga setiap seorang raja ingin mengadakan sebuah perjalanan, maka hamba-hambanya harus membuat persiapan jalan bagi sang raja. Dengan cara bagaimana? Ya, jalan yang berbatu-batu, batunya harus diambil. Yang berkelok-kelok harus diluruskan. Saudara, waktu hidup kita dirampas, waktu hak-hak kita diambil, saudara, waktu harga diri kita direndahkan, itu sebetulnya Tuhan sedang memakai hidup kita ini untuk menjadi jalan bagi Dia lewat untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Dan perlu keberanian yang besar untuk hidup seperti ini, saudara-saudara. Saya melihat dalam pelayanan saya, justru orang yang berani habis untuk Tuhan, habis-habisan untuk Tuhan, saudara, tidak pernah habis. Selalu ditambahkan dalam hal jasmani, terlebih-lebih yang rohani. Ya, saya suka mengatakan jangan takut miskin karena Tuhan. Miskin penghormatan, miskin terima kasih, miskin tidak dihargai, miskin dipersalahkan. Jangan takut miskin. Karena orang yang berani miskin justru tidak miskin-miskin, saudara. Amin. Kalau kita berani miskin, justru Tuhan memperkaya hidup kita. Tapi saya sering melihat kalau orang takut, saudara, sama Tuhan hitung-hitungan, ya, takut miskin, justru habis. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dititipi kehebatannya yang luar biasa, kedahsyatannya yang luar biasa. Hari-hari pandemi ini, saudara, kalau kita dikasih ide sama Tuhan, ya, saudara, satu ide aja, saya nggak bisa saksi ini, kalau disaksikan bisa sampai malam, saudara, nggak habis. Bagaimana jemaat di tempat saya melayani, tiba-tiba, ya, saudara, produknya yang tidak terlihat dianggap dengan mata sebelah, tiba-tiba kalau Tuhan kasih ide, itu bisa omsetnya bisa naik ratusan persen. Tuhan sedang mencari, saudara. Pokoknya hidup kita ini mesti benar. Pokok kalau kita sudah tulus, ya, kemudian kita mau dirampas, mau saudara, ya, saudara dirugikan, dipersalahkan, orang Surabaya bilang sakarepmu. Mari katakan sama saya, sakarepmu. Haleluya. Ya. Tuhan yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang maha adil, tapi sekaligus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah salah, saudara. Amin, saudara. Ya, berapapun yang banyaknya yang kita butuhkan, Tuhan sanggup mencukupkannya buat kita. Tergantung kepada kita. Sampai ayat Alkitab berkata, tidak ada lagi tempat untuk menaruhnya. Saya sudah 21 tahun masuk terlibat langsung dalam pelayanan penggembalaan. Ya, saudara-saudara, nanti saya akan banyak cerita. Dan saya melihat begitu banyak jemaat, anak-anak Tuhan, saudara-saudara, yang tidak hitung-hitungan, yang tidak pusing dengan hak-haknya. Pokoknya dia bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja, dia lakukan. Yang ada di pikirannya gimana bisa melakukan kewajibannya sebaik-baiknya, saudara-saudara. Dan saya lihat orang itu terus dibawa oleh Tuhan secara luar biasa. Ada jemaat yang hitung-hitungan, meskipun sudah lama jadi Kristen, saya melihat ya begitu-begitu saja, saudara. 38 tahun saya bekerja di pabrik. Yang tadi saya katakan sampai hari ini saya masih mengabdi. Senin sampai Sabtu saya masih ke pabrik. Ya, Tuhan masih percayakan saya sebagai senior manager di lab, di laboratorium. Sampai hari ini saya sering melihat
Pegawai-pegawai yang cuma nuntut haknya, ya, saudara, ya begitu-begitu aja. Tapi pegawai-pegawai yang terus mendedikasikan, melakukan kewajibannya, ya, baik saudara sebagai pelayan Tuhan di gereja ataupun sebagai profesional di pabrik. Saya melihat Tuhan terus membawa dia naik tinggi, saudara. Ada kejadian yang menguji saya. Berapa tahun yang lalu ada junior saya yang dari perusahaan besar bergabung dengan perusahaan di mana saya bekerja. Dan saya mendengar dari teman-teman katanya, teman saya yang baru bekerja belum lama ini sudah dapat fasilitas mobil Mercedes. Ya, saya sudah 38 tahun. Ya, saya dapat fasilitas mobil Camry. Menurut saya Camry sudah bagus ya, saudara. Itu mobilnya menteri Camry, saudara. Dan saya dapat Camry. Sebagai manusia saya bisa komplain. Ya, bukan begitu aja. Kalau di gereja ada pelayan-pelayan yang mungkin saudara masih baru, tapi mendapatkan apresiasi lebih besar dari kita. Kita yang mungkin sudah lama, kita bisa nggak enak hati, betul? Dan saya juga merasa bahwa kenapa ini terjadi, saudara? Tapi saya mulai mikir begini, itu beli Mercy kan bukan uang saya, saudara. Itu kan uang bos saya, betul? Jadi kenapa saya harus pusing? Kan bos bisa melihat mungkin, ya, saudara dari sudut pandang yang lebih luas. Kalaupun dia dibelikan pesawat, juga saya tidak boleh komplain. Sebab itu kan uang-uangnya bos, bukan uang saya. Dan kalau saya pusing dengan yang begitu, maka ide-ide di laboratorium yang Tuhan taruh di pikiran saya, di otak saya ini, saudara, ya bisa digerogoti dengan seperti itu. Dan saya mengambil keputusan untuk terus memberikan yang terbaik. Mari pagi hari ini, siapapun saudara, di pabrik, di kantor, ya, saudara di gereja, nggak pusing dengan hak kita. Pokoknya kewajiban, apa yang kita bisa bawa yang terbaik, yang harum, yang menyenangkan Tuhan, itu yang kita lakukan, saudara. Sebab kalau bos tidak menggaji kita seperti kewajiban yang kita lakukan, Tuhan bisa pakai cara lain untuk memberkati saudara. Kalau sekali lagi, kalau bos kita tidak adil memberikan saudara gaji kepada kita, saya percaya Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, akan menggantikannya buat saudara. Kita tidak pernah digaji oleh Tuhan lebih rendah daripada kewajiban-kewajiban pekerjaan yang kita lakukan dengan tulus di dalam dunia pekerjaan, di dalam gereja. Dan itu saya alami, saudara-saudara. Sebab itu pada pagi hari ini, ayo kita belajar sebuah prinsip yang penting, bahwa kita ini cuma suara. Tuhan yang punya pita suaranya. Yang kedua, kita akan belajar dengan cepat tentang prinsip kebergunaan. Prinsip apa, saudara? Kebergunaan. Mari kita baca dari satu ayat yang sudah populer, ya, saudara berkali-kali mendengarnya, dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Demikianlah jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu. Melakukan apa, saudara? Segala sesuatu. Mari katakan bersama saya, segala sesuatu. Anak-anak sudah belajar hormat kepada orang tuanya. Anak-anak belajar sayang kepada orang tuanya. Ya, pelayan Tuhan belajar melayani jemaat-jemaat yang dipercayakan. Orang tua sudah semampu sekuat mungkin dalam waktu pandemi ini untuk memelihara anak-anak. Apa saja yang kita sudah lakukan, ayat ini berkata apa, saudara? Yang ditugaskan kepada kamu, berasal dari kata Yunani diatasso, yang artinya diperintahkan kepada kamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dalam terjemahan asli dikatakan kami harus melakukan apa yang wajib. 2-3 katakan wajib aku lakukan. Masalahnya saudara, hari-hari ini banyak orang merasa bahwa dia bukanlah hamba-hamba yang tidak berguna. Tapi sekarang hari-hari ini lagi banyak orang merasa bahwa begini saudara, rasa kebergunaannya itu terlalu tinggi. Rasa berjasanya itu terlalu tinggi. Kalau saya merasa bahwa saya 38 tahun, rasa berjasa saya di perusahaan ini tinggi, maka timbul apa saudara? Hak-hak yang saya harus minta dan tuntut dari perusahaan. Betul? Kapan saudara merasa kita punya hak yang kita mesti tuntut? Waktu kita merasa sangat berguna. Waktu apa? Waktu kita merasa bahwa saudara, jasa kita ini terlalu besar. Bapak Ibu sekalian, kata wajib yang ada di ayat yang kita baca ini saudara, itu berasal dari sebuah kata Yunani apeilo yang artinya berhutang. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu, kita ini hamba-hamba yang sudah berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang apa saudara? Kita berhutang kebaikan. Kita berhutang pengampunan. Kita berhutang kemurahan dari Tuhan. Dan yang paling penting kita telah berhutang nyawa yang tidak mungkin kita bisa bayar kepada Tuhan. Pada waktu saya awal-awal saudara melayani seperti tadi saya saksikan, saya kehilangan hampir semua ya saudara. Jabatan saya hilang, saya kehilangan fasilitas mobil dan saya harus naik sepeda motor. Saya harus kontrak di rumah kecil di Kupang Kerajaan Kidul yang kalau hujan mesti banjir. Ya saudara, di rumah yang kecil dan sempit saudara. Dan di situ saya selalu diberhadapkan kepada pilihan begini. Saya cuma punya saudara 2 mangkok bakso. Selalu Tuhan ya memberikan pilihan, saya punya uang cuma untuk beli 2 mangkok bakso. Saya beli 2 mangkok bakso. Atau saya membawa 2 mangkok bakso ini untuk membeli gambar untuk saya melayani anak-anak. Dan setiap kali saya diberhadapkan kepada pilihan, hidup kita ini kan rentetan pilihan, betul saudara? Pada waktu saya dihadapkan pada pilihan, kamu mau anduk 2 bakso, atau kamu mau keep, kamu simpan uang itu untuk dibelikan untuk gambar anak-anak. Dan hari Minggunya saya mengajar, ya saudara, dengan kaki gemetar, saya masih ingat, saudara, saya mengajar anak-anak kecil, ya. Di 3K, kecil kampungnya, kecil gerejanya, dan kecil pendetanya. Saudara-saudara, sekarang saya melihat pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ternyata tidak pernah berhutang. Amin. 38 tahun saya digaji dengan sangat luar biasa di perusahaan ini. Dan melalui gaji saya ini, saya bisa banyak menolong kehidupan hamba-hamba Tuhan. Saya menggembalakan saudara, ada adik-adik rohani saya. Saya biasanya merintis, kemudian saya serahkan kepada adik-adik rohani. Dan terpujilah Tuhan, semua ini bukan karena saya. Saya cuma hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang wajib saya lakukan. Saya merintis 12 gereja yang luar biasa. Orang tanya, Pak, gimana Bapak kerja masih bisa merintis? Panggilan saya di desa, di gunung. Saudara, ada gereja kami di satu pulau terpencil di Dumdum. Selama pandemi ini saya diberi anugerah untuk merintis sebuah pelayanan gereja di Rote, saudara. Kami baru saja membeli tanah untuk buka sekolah di sana. Ya, Tuhan mempercayakan kepada saya 12 gembala-gembala yang luar biasa. Saya merintis di Sumba Barat di Waikabubak.
Saya pergi saudara-saudara ke Jawa Tengah dan ada 4 gereja kami di sana. Ya, saudara-saudara, ada di Sragen, Sukoharjo, Solo, saudara, Wonosaren. Siapa yang melakukan, saudara? It's not tentang saya. Sudah pasti bukan saya. Om saya kerja, Bu. Pagi sampai sore saya kerja, gimana bisa meritis? Tapi Tuhan yang atur semua. Dan saya tahu itu, saya berhutang kepada Tuhan. Hanya bekal 2 mangkok bakso, saudara. Sekarang kami bisa menghidupi banyak pelayan-pelayan di Tuhan di desa yang serba kekurangan. Saya merintis sekolah gratis hampir 200 muridnya. Gratis. Tiap bulan 50-60 juta biayanya. Dari mana, saudara? Kalau bukan dari Tuhan. Apa orang yang ada di depan saudara ini bisa melakukannya? Tentu bukan dari saya. Saya percaya ini saya berhutang kepada Tuhan. Saya datang pagi hari ini di gereja yang saya kasih ini. Saudara, saya tidak punya maksud apa-apa. Saya datang karena saya merasa hutang saya begitu besar kepada Tuhan. Dan tidak mungkin saya bisa membayarnya. Saya sampai pada bagian-bagian penting dari khotbah ini. Saudara-saudara, ya, bahwa hidup kita ini sebetulnya bukan subsidi silang, tapi hidup kita ini disubsidi 100% oleh Tuhan. Ada sekolah-sekolah yang dikenakan biaya. Supaya apa? Supaya yang cukup keuangannya bisa bantu yang miskin. Itu namanya subsidi silang. Tapi kita ini subsidi penuh. Beritahu sebelahnya, saya disubsidi penuh. Kalau sampai hari ini saudara bisa duduk di rumah Tuhan, ya, itu betul-betul Tuhan yang memproteksi kita. Kalau saudara belajar ukuran virus ini jauh lebih kecil dari saudara masker yang saudara pakai. Ada teman baik saya jago karate, ban hitam, tidak pernah sakit, mati kena virus, kena COVID. Kalau saya ada di depan saudara, saudara masih bisa datang mencari Tuhan. Itu karena perlindungan Tuhan yang luar biasa atas seluruh rumah tangga kita, anak-anak kita, pelayanan kita. Sekali lagi, kita berhutang yang tidak mungkin kita bayar. Saudara-saudara, hal yang penting saya mau katakan kepada saudara, hal yang terbaik dalam hidup ini bukan jadi kaya. Bukan jadi gereja paling besar di Surabaya. Bukan punya viewer yang paling banyak. Bukan dikenal oleh banyak orang. Bukan dicintai dan layani oleh orang banyak. Tapi hidup yang terbaik adalah membawa korban dan persembahan yang harum. Yang terbaik untuk Tuhan. Dan melayani orang lain. Untuk kemuliaan Tuhan. Dunia prinsipnya memberikan saudara-saudara sesuatu untuk mendapatkan hak yang lebih besar. Kasih perpuluhan supaya kaya. Itu namanya mancing. Kalau saudara mancing, umpannya pasti lebih kecil dari ikan yang nangkep. Tidak mungkin kalau saudara bawa pancing, umpannya 5 kilo dapatnya ikan kecil. Banyak orang Kristen mancing sama Tuhan. Dia melayani setia supaya dapat lebih besar. Tapi di sini tidak. Semua kita ini melayani demi yang terbaik yang kita bisa sumbangkan kepada orang lain dan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Yesus telah menjadi teladan buat kita. Dia mengawali kehidupannya di mana, saudara? Di kandang hewan pinjaman. Dan mengakhiri hidupnya di mana, saudara? Di makam yang juga
pinjaman. Mari pagi hari ini kiranya khotbah yang singkat ini memberkati kita. Kita sudah belajar gimana kita membawa korban dan persembahan yang harum. Yaitu dengan cara kita mengerti prinsip yang pertama adalah kita cuma suara. Dan Tuhan yang punya pita suara kita. Yang kedua kita belajar prinsip kebergunaan. Kita cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Sampai hari ini saya merasa belum berjasa banyak kepada perusahaan di mana saya kerja. Ada orang bilang melalui tangan Bapak, ya, ada produk-produk wing yang sangat berkualitas. Kalau saudara beli Rinso, beli Soclean, ya, Rinso itu kompetitor saya. Saudara beli Rinso, ya, saudara itu kompetitor. Kalau saudara beli Soclean, saudara beli Wings biru, saya banyak cerita kepada saudara. Itu karya Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya percaya Tuhan juga melakukan yang jauh lebih besar melalui hidup kita semua. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan dengan membawa hidup kita. Bisa diputar, Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Tambah volumenya bisa. Aku membawa hatiku. Tambah volumenya. Hanya Engkau. Katakan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Mari sama-sama. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, tu Yesusku terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saya undang saudara berdiri bersama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Mari membawa hidup kita. Ku membawa hidup. Mari buka tangan kita, saudara. Inilah persembahanku, tu Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ayo kita sembah Dia, Yesus. Sembah Dia. Ya Ralamaso. Katakan Yesus. Ayo semua sembah, sembah Dia. Ralawalayase. Mari angkat tanganmu menyembah Yesus. Sembah Dia, saudara. Oh, ya laba-laba ya se Yesus, Yesus. Terus saudara terus menyembah ya lama se Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku.
Seralamayase. Terus saudara, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Pakailah Tuhan, pakailah hidup kami, Ralamashe, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa harum namamu. Kiara lamaya shene, kiara lamata kashe, zera lamatoko shiana. Ayo terus nyembah. Mari bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sembah dia. Ralamashe shana ralamakuliatan, kiara lama shana ralamata kashe, kiara lamatako. Maya Shalamataka. Dia ada di sini pagi hari ini. Siapa yang mau membawa hidupnya untuk Tuhan? Siapa yang mau meluruskan jalan bagi Tuhan? Iralama, taruh tangan kita di dada saudara. Dan saya ingin berdoa buat saudara. Iralama takashikiralama. Engkau lihat tangan-tangan Tuhan. Sekaralamata shikiralamana. Iralamata shikiralamata shikir. Iralamata shikiralamata. Engkau lihat tangan-tangan, pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Pakai anak-anak muda yang ada di sini. Pakai ibu-ibu, bapak-bapak. Pakai semua kami pasangan-pasangan muda. Kiara lama ya, syandara lama koria lama ku, shikara lama terus saudaraku. Oh, hadiratnya yang kuat turun di sini. Kiara lama taka, shikira lama taka. Kiara lama taka shikir. Buka suara saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kiara lama taka, shikira lama taka, shikira lama taka. Yang sakit, engkau pulang dengan kesembuhan. Yang sakit pulang dengan kesehatan yang baru. Dan kita panjang umur, hidup dipakai oleh Tuhan. Punya anak-anak, cucu-cucu yang berhasil di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati banyak orang. Shikaralamata Shankaralama. Sebagai profesional, kalau ada sebagai pegawai, staff, supervisor, dalam nama Yesus, aku impartasikan terjadi pada saudara. Terjadi dalam pekerjaan saudara. Iralamata shik, iralamata shik, iralamakuliataka shandaralamata, iralamata shik, iralamata, oralamata shik, iralaman. Oh, dia bekerja saudara. Dia sedang bekerja di antara kita. Tuhan punya rencana yang dahsyat atas gereja kita ini. Oh, rencananya belum selesai. Iralamata shikiralama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari berdoa dengan saya, saudara. Iralamata shikiralama. Oralamata shikiralamata kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang manis. Terima kasih buat hamba yang tidak berguna ini. Tuhan utus di tempat gerejamu, di rumahmu sendiri. Terima kasih buat kesempatan untuk hamba melayani. Terima kasih Tuhan. Karena pagi hari ini kami berjumpa dengan Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan, yang bukan cuma Tuhan yang maha adil, tapi juga Tuhan yang tidak pernah gagal menolong kami. Terima kasih. Hamba berdoa kiranya terus memakai setiap kami yang join dan datang pada pagi hari ini. Diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi panjang umur, sehat, bahagia. Saudara terus menjadi berkat bagi orang lain. Semua berkata dengan saya, amin, amin. Silakan duduk, saudara. God bless you semua.
Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yusuf. Thank you Pak Gem. Thank you Pak Gem. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gem. Ya, saudara tangkap firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh setiap hari, setiap saat kita hanya menjadi hamba. Amin. Kita melayani Raja, segala Raja Tuhan, segala Tuhan. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, orang mencela kita, orang merendahkan kita, orang menghina kita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh di hadapannya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan di dalam pelayanan kami. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami dan Engkau memberikan nyawamu untuk hidup kami Tuhan, untuk menebus kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam segala perkara apapun yang sedang kami hadapi, kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik, luar biasa baik Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh sangat besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar setia kepadamu ya Tuhan, seperti Engkau selalu setia kepada kami. Biar kami tetap setia kepadamu Tuhan, di dalam mengiring Engkau, dalam melayani Engkau sebagai hamba. Berkati Tuhan hambamu Pak Yusuf Tuhan, yang pagi hari ini Tuhan pakai tengah-tengah kami untuk menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur kepadamu terus Tuhan, Engkau urapi hambamu, pelayanan hambamu Tuhan. Di mana Tuhan utus hambamu Tuhan, Engkau pakai, Engkau mengurapi hambamu. Berkati Tuhan pengembalaan hambamu Tuhan, pakai untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa surga, berkati keluarganya, berkati dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi saudara kami yang mengalami kesusahan Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, buka jalan. Tuhan yang buka jalan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau selalu memberkati. Engkau buka jalan Tuhan. Engkau buat jalan mereka naik terus Tuhan. Tolong Tuhan, berkati Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Roni dan Bu Erna Tuhan. Kalau pagi hari ini harus ke Malang Tuhan, menjemput mertuanya Tuhan, lindungi, sertai sampai di Malang dan kembali ke Surabaya dengan selamat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Aku Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, amin. Saudara, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pulang. Selamat pulang.